Muhammadun khairu man yamshi ala qadami maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun basitul ma'rufi jami'u Muhammadun sahibul ihsani wal karami maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun tajurus lillahi qatibatun Muhammadun sadiqul wa'di wal kanami maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sabitul misaqi hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami maulaya salli wa sallim da'i ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal qidami maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun hakimun bid'an lidhu syarafi Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa yang pandai qasidah? Qasidah lah. Saya ngaji di Mesir dulu, sebelum ngaji qasidah dulu. Teman-teman Malaysia bagus-bagus suaranya. Ada satu juga teman-teman dari Mesir bagus juga suaranya. Ada yang pakai alat itu, Syali Jum'ah suka sekali. Gitu ngaji di Makkah macam tu juga. Maka saya heran juga, kok Wahabi ini bid'ah pula dibuatnya qasidah macam ini. Padahal kita kan salawat, sama dengan salawat kan, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan bagian dari salawat. Ya, salawat tentu dengan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak pujian-pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat merdeka banyak tahu pandai itu. Cuma bong. Ada mic Jadi disunnahkan kita harus ada yang hafal, karena dalam musafir, adab-adab musafir kan itu. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, adab-adab dalam musafir itu kita dianjurkan berqasidah. Jadi sambil bawa mobil ke Medan, ke Padang atau ke mana kita, itu dia baca. Jangan lagu-lagu nandak joleh juga, lagu-lagu pasau kuok, pasau bang. Belum ni. Antum belum di apa kan? Belum direkam kan? Abi belum kan, Bi? Udah. Nanti aja. Putuskan dulu. Ya, kau nyanyi-nyanyi tidak-tidak aja, pasau kuok, pasau bangkinang, singgah sabantau di dusun salon, nasi tasuo cuta konang, nasi bakwajo ayu maton. Tak ada pahala membaca itu. Kenapa itu dibaca? Elok putar kasidah, dapat pahala kita sambil bersolawat apa segala macam. Itu dia. Maka dianjurkan kita banyak-banyak dapat kasidah ini. Ulama-ulama dulu suka ni.
Kami pergi ke, ada 3 hari kami pergi dengan masyaikh ke makamnya Imam Hasan Syadzili. Ada nama daerah di Humaisarah namanya. Tak ada orang di sana tinggal. Ada makam seorang waliullah Abi Hasan Asy-Syadzili. Itu setiap singgah, setiap tempat berhenti, beliau memanggil teman-teman yang pandai berqasidah untuk melantunkan qasidahnya. Jadi dari dulu sudah ada qasidahnya. Alhamdulillah sampai ke kita, sampai ke masyayikh kita, terbiasa pula kita dengan qasidah-qasidah seperti ini. Cuma memang di Indonesia lebih banyak coraknya gitu. Corak di Indonesia lebih banyak ya, karena orang Indonesia ini ada yang memang hobi berlagu, hobi berseni-seni seperti ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Imam ar-rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah, khudh biyadi ya Imam ar-rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah, khudh biyadi, ma ra'at aynun wa laysa tara misla taha fil wara bashara, khairu man fawqa thara isra, tahirul ansabi wa syiyami ya Imam rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah, khudh biyadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah nabiyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Al-qawlu fi adabis suhbah wal mu'asyarah ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Adab tentang berteman, bermuasyarah, bergaul bersama Khalik Azza wa Jalla, Khalik Allah. Ada adab-adab bergaul dengan Allah, adab-adab dekat dengan Allah, dan ada juga adab-adab berteman dengan makhluk ciptaan Allah. Ini insya-Allah pembahasan kita hari ini. I'lam, ketahuilah hai para penuntut ilmu, hai para pelajar termasuk kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sampai ajal kita menjemput, sampai kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang penuntut ilmu. Amin. Amin. Kita pun sebagai seorang syekh, sebagai seorang ustaz, da'i, siapapun kita, tetaplah punya niat di dalam hati sampai meninggal dunia tetap masih dalam keadaan sebagai penuntut ilmu dunia. Walaupun antum sebagai seorang doktor, walaupun kita seorang profesor, tetap niat dalam hati, aku ingin sebagai penuntut ilmu. Karena mana yang lebih mulia, penuntut ilmu ketika dia meninggal dunia atau orang alim? Syekh Nuruddin Aitir rahimahullahu ta'ala mengatakan lebih mulia penuntut ilmu dibandingkan orang alim. Maka bercita-citalah kita, walaupun kita seorang ustaz, tapi tetap kita masih punya niat dalam hati untuk belajar dan menuntut ilmu. Kita pun semua kita
doktor pun, profesor pun kita, jadilah orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau orang menuntut ilmu, ada majlis orang alim, ada orang yang menasihati kita, ada orang yang kita tak tahu, boleh kita bertanya kepada dia. Berarti kita termasuk orang yang menuntut ilmu kepada dia. Tidak tutup kemungkinan kita hari ini sebagai seorang guru, besok kita murid daripada murid kita. Murid yang hari ini mengaji dengan kita, ternyata besok menjadi orang yang alim besar. Bisa saja kita mengaji dengan dia, tak apa-apa. Itu namanya dalam ilmu hadis ad-dibaj. Ada seorang guru meriwayatkan daripada muridnya. Seperti contoh hari ini, antum meriwayatkan hadis kepada saya di Masjid Raya An-Nur. Antum nanti pergi, mungkin ada takdir Allah berangkatkan, mungkin pergi ke Hindia lah umpamanya, ke Hindia. Antum mengaji di Hindia, antum belajar di Hindia. Ketika antum pulang, ada yang riwayat hadis yang saya tak dapat tapi antum dapat. Ada riwayat sanad yang saya tak memiliki tapi antum memiliki. Kemudian saya meriwayatkan kepada antum, maka itu namanya dibaj. Boleh dalam ilmu fikih, dalam ilmu hadis boleh. Murid meriwayatkan hadis kepada guru dan guru meriwayatkan hadis kepada murid. Itu biasa. Maka oleh karena itu, atamanni, selalulah bercita-cita, niat dalam hati, annani talabul ilm, bahawa aku adalah sebagai penuntut ilmu sampai aku meninggal dunia. I'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, hai para penuntut ilmu, anna sahibaka, bahawa sesungguhnya teman engkau, alladzi la yufariquka, yang tidak pernah berpisah dengan engkau. Yang teman itu orang yang tak pernah berpisah dengan kita, itu teman yang paling mantap itu. Tapi kalau dia pernah berpisah dengan kita, itu belum setia dengan kita. Jadi kalau begitu, siapa teman yang tak pernah berpisah? Bini kita masih berpisah dengan kita. Awak pergi kerajanya di rumah, berarti alun kawan yang ngancak bini itu. Belum. Kita jumpa dengan isteri ketika kita di rumah saja. Jumpa dengan isteri. Dengan anak belum, anak juga belum termasuk teman yang setia. Anak ketika dia besar dia menikah, anak ketika dia besar dia meninggalkan kita. Belum, dia belum teman yang setia. Siapa? Suami? Belum. Siapa orang yang teman yang dimaksud yang setia oleh Imam Al-Ghazali di sini? La yufariquka, yang tidak pernah memisahkan engkau. Teman yang tak pernah meninggalkan engkau, fi hadrika, pada ketika hadirnya engkau, wa safarika, ketika musafirnya engkau, dia selalu bersama engkau. Baik ketika engkau di rumah, dia selalu bersama engkau. Baik ketika engkau pergi musafir, dia teman tadi juga bersama engkau. Wa naumuka, dan ketika engkau tidur, teman tadi juga bersama engkau. Dan ketika engkau bangun, teman tadi juga bersama engkau. Bal fi hayatika, bahkan di dalam kehidupan engkau tetap teman tadi ada bersama engkau. Wa mautika, dan ketika engkau mati pun teman tadi juga bersama engkau. Siapa teman itu? Huwa rabbuka wa sayyiduka, dia teman itu adalah Tuhan engkau dan penghulu engkau. Siapa? Allah. Itu yang teman setia. Ini Imam Ghazali sudah mulai ke dalam pengajiannya ini. Teman yang tak pernah memisahkan engkau. Allah tak pernah memisahkan daripada kita. Kita tak pernah ditinggalkan Allah. Baik ketika kita di rumah, ada Allah. Ketika kita musafir dalam perjalanan, ada Allah. Ketika kita tidur, Allah. Ketika kita bangun, bersama Allah. Kehidupan kita bersama Allah. Mati kita bersama Allah. Itulah dia Rabbuka wa sayyiduka wa maulaka, yang membantu engkau, yang menolong engkau, yang menciptakan engkau. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka, manakala kamu ingat kepadanya, fahuwa jalisuka, maka dianya Allah itu adalah duduk engkau. Maka sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fi hadisil qudsi ini. Apa dikatakan di sini? Fi hadisul qudsi, ana jalisun man dzakarani. Kata Allah Rabbun Jalla Jalaluh, ana jalisun, saya ini bersama orang yang mengingat akan aku. Ketika kita duduk, kita ingat Allah. Itu betul-betul orang itu yang selalu berteman dengan Allah.
Tapi ketika duduknya dia sudah tidak lagi bersama Allah, berarti dia bukan menjadikan Allah sebagai teman setianya. Allah. Ana jalisun, aku ini duduk bersama orang yang mengingatku. Wa mahman kasara qalbaka, dan ketika hati kita lagi galau, hati kita lagi gundah, hati kita lagi bersedih, ala taksiruka haqqa dinik, di atas sedikit daripada guncangan atau ujian hak dalam agama kita, fahuwa sahibuka, maka Allah itulah sebagai teman kita. Ketika kita diuji, ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita diuji. Ketika kita nak meramaikan masjid, kita diuji. Ketika kita nak memakmurkan masjid, kita diuji. Ketika kita nak membuat majlis ilmu, kita diuji. Ketika kita nak meramaikan dan membuat tabligh akbar, kita diuji. Fahuwa sahibuka, ingat Allah sebagai teman yang setia menemani engkau. Wa mulazamaka, dan Allah juga selalu bersama engkau walaupun engkau ketika sedih. Idh qala Allah Ta'ala, maka Allah juga berkata dalam hadis qudsi, anna indal munkasarah, aku bersama orang-orang yang sedang gundah hati mereka, min ajli, karena aku. Jadi kita ni agak gundah, agak banyak masalah, agak terganggu sedikit, tapi masalah ini disebabkan karena kita, karena Allah juga. Min ajli, kata Allah, karena aku. Kalian ni sedih karena aku. Kalian tak dapat ke masjid, kemudian kalian sedih karena aku, karena kalian tak bisa dekat dengan aku kembali. Ingat kata Allah Rabbun Jalla Jalaluh, ana indal munkathirah, dia adalah bersama aku. Maksudnya kita juga selalu dalam naungan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Falau araftahu ta'ala ayyuhal ghafil, maka jikalau engkau memakrifah, mengenal, mengingat Allah, ma'haqqal ma'rifah, betul-betul ma'rifah, tidak ada yang lain kecuali Allah yang kita ingat, tidak ada tempat minta pertolongan yang lain kecuali pertolongan Allah, lattakhadhathu sahibah, maka engkau betul-betul menjadikan Allah sebagai temanmu. Kalau Allah sudah menjadi teman bagi kita, waqtaraktan nasunya niba, dan engkau meninggalkan manusia dalam keadaan jauh. Jadi ada orang yang memang tak mau dia berhubungan dengan manusia. Dengan manusia tak mau dia sudah terlampau menikmati lezat berhubungan dengan Allah. Ini yang orang mengatakan orang gila. Tak mau dia ditolong oleh manusia, tak mau dengan manusia, tak mau. Dia sudah menikmati dengan Allah. Jadi sedikit ada masalah, kata kawannya tadi, lah tolong aja lah kapak tu kan dokek je apak tu, katanya. Apak tu beko dokek je apak tu beko murah masalah beko tu. Tak ni aja dah. Tak. Karena dia sudah merasakan lezat dengan Allah. Kata kawan cik lain ko, dokek aja sianu tu nya dokek jo Kapolda beko bisa masalah nu selesai beko tu, katanya. Tak ni aja minta tolong. Kenapa? Sudah terlampau enak dia mulazat, lezat menikmati, lezat dia untuk bermunajat dengan Allah. Ini orang yang betul-betul sampai kepada makam ma'rifat. Kita ni belum sampai kepada ma'rifat. Maka banyak dekingan-dekingan di dunia aja baru. Ada masalah, ada seketek tersangkut dinilai di kuliah, ada kek kan apa tu beko mudah tu, bekonya lobinya dosen cek lah itu tu kan. Beko ajak apa tu beko apa katanya. Ajaknya beko ke kantin, kata bayarkan makannya. Sahabat pak awak masalah awak nilai awak ikut C pak, bisa tak apa-apa kan pak, katanya. Itu orang-orang yang masih punya pautan dengan makhluk. Tapi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang betul-betul makrifat kepada Allah, dia selalu hatinya terpaut dengan Allah, dan dia akan meninggalkan manusia dalam keadaan jauh. Di Mesir ada satu tak mau dia, lama-lama tak mau dia. Jangankan pemerintah, pejabat, orang biasa saja datang ke tempat dia, kadang orang alim juga tak mau dia. Sebentar aja dia layani, habis itu pergi dia lagi, tak mau dah. Apalagi pejabat. Ada juga waktu di zaman siapa? Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Ketika pejabat tu datang ke rumah dia, setelah pejabat tu pergi, disuruh muridnya untuk mensamak.
Disuruhnya mensamak. Kasih mensamak macam mana? Mensamak apa? Kalau dicuci pakai pasir, cuci pakai tanah, cuci pakai air lagi. Kenapa syekhnya? Itu hadas besar tu kata ni. Tentu dek presiden tadi bongi tu kan. Mak awak sama jo apa ni buat dia kata. Begitulah bencinya mereka dengan hal-hal yang subhat. Tapi kita belum sampai ke tahap ini. Ikut tak bisa dibuat-buat kalau aja. Mereka datang pula bupati ke rumah kita, kentik kita cuci, kita samak pula balapai pak bupati tu kan. Tidak sampai kepada tahap maqam ini kita. Fa ilam taqdir ala zalik, jika engkau tak sanggup makrifah betul-betul sampai ke tahap makrifat yang hakikatnya itu bagaimana? Fa iyyaka, maka fi jami'i awqatika, maka jika engkau tak sanggup pada setiap waktu engkau mengingat Allah, tak sanggup engkau untuk makrifat kepada Allah pada setiap waktu, fa iyyaka an takhalli lailaka wa naharika an waqti takhlwi. Maka hendaklah engkau mengasingkan malam engkau dan siang engkau daripada waktu yang tak ada takhalli, ada tajalli. Takhalli waktu yang engkau berkhalwat, takhlu fih, berkhalwat. Khalwat ni apa? Mengasingkan diri. Ini amalannya orang-orang sufi, orang suluk tu mengasingkan diri. Maka kenapa orang suluk pakai kelambu? Kena ada bertanya itu. Bukan mencari Tuhan dalam kelambu, enggak. Ini ada tuduhan sebagian orang-orang tak faham, orang suluk tu pakai kelambu katanya. Itu menyembah Tuhan, mencari Tuhan dalam kelambu. Bukan akhi. Kelambu tadi kan itu pas-pas kita satu. Tak boleh dua orang dalam satu kelambu karena tak temuat. Antum pernah jalan ke rumah-rumah suluk? Dah, nanti coba jalan dalam Ramadan datang ke rumah-rumah suluk. Itu di rumah suluk tadi ada kelambu. Kelambu tadi pertama yang paling jelas sekali agar jangan digigit nyamuk, itu jelas itu. Kelambu tadi. Kalau tak pakai kelambu azab dia nyamuk. Itu pertama. Kedua, kelambu itu oleh mursyid diumpamakan seperti kubur. Seperti kubur. Kita sendiri di dalamnya. Kita sendiri di dalam, masuk kelambu tadi tu langkahkan kaki kanan. Masuk kubur juga kaki dulu, masuk lahat. Masuk lahat kaki dulu. Ya, dianjurkan kita masukkan kaki dulu. Masuk ke kaki. Kaki solat 2 rakaat. Setelah itu diselimut dengan selimut kain kapan selimutnya. Itu amalan orang suluk, khalwat. Ni dalil. Kalau kita tidak bisa makrifah yang hakikatnya, maka berkhalwatlah, kata Imam Al-Ghazali. Khalwat. Khalwat tu amalannya orang-orang sufi. Orang-orang sufi, wali-wali Allah, itu mereka selalu berkhalwat. Yang paling angker dan ngeri itu khalwatnya Syekh Halim Mahmud, Profesor Dr. Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Itu khalwatnya langsung di pemakaman umum di Jabal Tunsi namanya, di Mesir. Ada sebuah bukit namanya Bukit Aulia. Memang para wali di situ. Syekh Daqiqil Aid di situ dikuburkan, Imam Suyuti di situ dikuburkan, Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari di situ dikuburkan, Imam Abi Jamrah di situ. Para wali semua di situ dikuburkan. Namanya Jabal Aulia. Namanya bukit itu namanya Jabal Tunsi. Jabal Muqattab. Di situ para wali. Imam Syekh Abdul Halim Mahmud suluknya, khalwatnya di situ. Jadi di pertengahan ni kubur semua ni. Ni kubur semua, kuburan. Beliau gali pula kubur satu di situ. Beliau gali kubur satu di situ, beliau pasang kelambu di dalam, beliau pasang kelambu, beliau alas. Di situlah beliau suluk. Bertahun-tahun beliau suluk. Jadi setelah salat subuh ke masjid, beliau pulangnya ke mana? Pulangnya ke situ tarikh tu. Setiap subuh. Nanti keluarnya habis salat zuhur atau menjelang salat zuhur baru beliau keluar. Besok masuk lagi. Katanya setiap aku masuk ke tempat khalwatku dan aku pasti menangis dan aku merasakan bahawa aku betul-betul berada di dalam lahat. Itu Syekh Abdul Halim Mahmud itu. Kita ini siapa kita yang bisa membuat tempat khalwat macam itu? Bisa? Berani kita? Apa yang mana? Yang dekat apa ada kan? Dekat Senapelan ada kan? Pemakaman umum. Atau yang dekat Gobah tu ada je. Ansan-sulah galinya. Pasang lu situ kelambu. Siap subuh datang ke situ kalau sanggup kita. Tak sanggup. Makanya hubud dunia kita masih tinggi. Nakkan niyo kita dah. Anak masih ketek-ketek leh. Harta sedang banyak terkumpulkan. Awak capek pula mati. Ayah. Jadi hendaknya dia seseorang tu berkhalwat.
Tapi khalwat tu penting itu. Coba nanti dalam Ramadan, coba khalwat agak 10 hari saja, coba berkhalwat 10 hari. Terasa itu lezatnya, nikmatnya zikir. Khalwat tu kita dianjurkan berzikir. Adab-adab dalam khalwat tu diajarkan. Adab dalam khalwat itu diantaranya wuduk berkekalan, tidur dikurangi karena ada zikir, target zikir yang mesti harus kita amalkan. Makanan-makanan itu dijaga betul. Makanan tak boleh makanan memasaknya tidak dengan wuduk. Oh, dijaga betul. Kalau dalam tariqah Naqsyabandi itu makanan tu tak boleh makanan yang berdarah-darah, tak boleh telur, tak boleh apa ya, karena makan itu yang membuat kita panas. Setelah makan itu kita berzikir, sibuk dia mengipih aja berzikir boleh, tak jadi zikir. Itu dia. Ada yang targetnya 10.000, ada yang targetnya 70.000. Itu dalam zikir. Coba 10 hari saja khalwat, coba nanti. Jamaah Baitul Muktamar sudah ada kemarin, yang Ramadan kemarin ada yang mencoba khalwat. Bagus, terasa nikmat lezatnya. Tinggalkan dunia saja nak. Handphone matikan selama 10 hari itu. Berat. Handphone tinggalkan selama 10 hari. Kita selalu berkekalan wuduk, tak boleh pakai wangi-wangian. Memang hidup dalam keadaan seperti apa? Hidup yang seolah-olah kita ni betul-betul memisahkan dunia untuk sejenak saja. Tak boleh menyisir rambut, tak boleh bercermin. Ada adab-adabnya. Buka dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub. Gitu. Saya dah pernah, saya bujang-bujang seperti antum, saya dah khalwat saya. Dah khalwat. Waktu di pesantren berapa kali kami khalwat. Sebelum saya berangkat ke Mesir, saya sudah khalwat beberapa kali. Pernah 20 hari, pernah 10 hari, pernah sudah khalwat. Kami sudah mencoba itu. Nikmat luar biasa. Tu waktu muda, apalagi kalau sudah berumah tangga ini khalwat. Luar biasa. Tapi handphone matikan. Kalau handphone tak dimatikan, tak akan jadi khalwat. Baru nak mulai berzikir, baru tiba tiba pula nelpon ke orang rumah, bang minyak habis, kata la ilaha illallah. Tu dah minyak aja. Ya boleh lalunya. Ya abang, itulah abang pergi suluk lo kecil kan. Kau minyak habis kau kata. Yalah, akhirnya tak jadi kawan suluk dah. Makanya handphone dimatikan. Matikan handphone. Kalau tak nelfon-nelfonnya takkan ada suluk tu dah. Dia takkan ada. Takkan ada suluk, takkan ada kita berkhalwat kalau masih handphone di tangan. Kejap handphone. Abang, sehat abangnya. Apa makan abang tadi? Ikan-ikan kau. Bila abang pulang, itu mereka sambil berzikir mereka. Bila abang pulang tadi yang terkenang dia. Tak jadi Allah dah bila lah abang pulang. Itu yang terkenang. Nikmat suluk itu. Kalau tak, ayo sama-sama suluk kita. Cari kapan bulan yang, kalau di Darussalam itu bulan haji satu, kemudian bulan haji satu, kemudian bulan Ramadan satu. Kalau di Darussalam seperti itu. Jadi penting itu. Khalwat tu amalannya salafus salih dahulu kala. Wa talazzuz ma'ahu, dan berlezat-lezat dengannya Allah. Bimunajatika lahu, dengan munajatnya engkau lahu kepadanya Allah. Nikmat munajat. Bayangkanlah, coba bayangkan. Ada namanya di luar zikir kita masing-masing, ada namanya zikir jama'i namanya. Zikir bersama-sama. Zikir bersama-sama ini jamnya habis asar, habis zuhur, habis isya, jam 2 malam nanti. Jam 2 malam ni bersambung dengan subuh. Itu bersama-sama itu, pakai halaqah. Itu yang disebut dengan tawajuh. Itu yang memimpinnya satu di tengah-tengah, ada mursyid itu. Ada mursyid yang memimpin itu. Bayangkanlah hidup malam kita. Tak ada tidur tu, tak ada. Itu yang jama'i. Itu tidak terhitung kepada tugas pokok kita. Tugas pokok kita tu mesti kita selesaikan sendiri di kelambu. Dia kita ada amalan yang diwajibkan oleh mursyid, ini amalkan kata mursyid. Itu mesti harus selesai sampai kita selesai khalwat, itu di kelambu. Yang zikir jama'i lagi beda lagi. Ada namanya khatam khawajakan, ada namanya tawajuh. Itu ni. Jadi waktu kami dulu tu ada je datuk-datuk ni agak engeh je nya. Awak sedang berzikir tak diganggu dia nya tu. Ni mungkin ngantuknya kan, datuk-datuk kadang kan macam ya, seperti dalam ayat tu kan, orang tua kembali kepada anak kecil lah, begitu ni. Jadi masing-masing kelambu.
Banyak alhamdulillah Riau masih berdiri pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riau terkenal dengan tariqah-tariqahnya berkembang. Di Rohul, di Rohil, di Bengkalis, di Kampar, di Siak, di Pelalawan, di Inhil berkembang. Di Riau berkembang loh. Saya dah berjalan ceramah ke mana-mana kabupaten kota di provinsi Riau ini. Riau ini masih layak digelar dengan kotanya, dengan provinsinya, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi Salafi itu sedikit saja. Masjid dua tu ya. Sedikit mereka. Coba jalan ke Rohul, coba jalan Surau Suluk, coba hitung berapa banyak Surau Suluk. Datang ke Bengkalis, coba datang ke Rohil, datang ke Inhil, datang ke Kampar, datang ke Siak, coba hitung. Makanya di kita di Riau ni ada namanya JATMI, Jam'iyah Ahli Tariqah Mu'tabarah. Ada. Memang dari dulu terkenal loh. Melayu tu orangnya sufi, akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i. Coba catat sejarah siapa ada ulama Wahabi yang dari Riau, coba. Tak ada. Maka Wahaboy malulah bilang kami ni penguasa. Mana Wahaboy itu baru aja. Dia ni minoritas. Minoritas, sedikit saja mereka, tak banyak mereka. Sini tak ada Wahaboy ni. Wahaboy mana mau ngaji kitab Imam Ghazali. Dah hilang, dah lari jin-jin Wahaboy kalau nampak kitab Imam Ghazali ni. Itu mulia karamahnya Imam Ghazali itu dia. Kalau kata teman saya, kalau ingin tahu kita ada jin di satu masjid itu, coba tengok nanti ketika subuh. Mulai imamnya afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu keluar-keluar aja surang-surang mereka. Anak keluar-keluar tu jin yang hasil ruqyah la ilaha illallah itu. Itu kata teman saya itu. Jadi kalau ingin mengetahui banyaknya jin di sebuah masjid, tengok nanti setelah tahlil imam tadi, la ilaha illallah, semakin keras imam tadi semakin banyak jin tadi keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu banyak jin keluar. Hitung aja lah jin. Jinnya tadi itu tengoklah, mau tampang memang tampang jin. Pas macam jin, senyum aja ada. Orang tambah senang hati orang dengan zikir, tambah enak hati orang dengan zikir. Ini orang ni kok risau dia dengan zikir, gelisah dia dengan zikir. Ada apa ni orang ini ni? Gelisah, risau dia dengan zikir. Orang zikir dia gelisah. Ni ada pula lagi ni orang menghidupkan murattal di masjid, risau dia. Ini bid'ah ini apa segala macam kata dia. Banyak orang terganggu apa segala macam. Padahal pada intinya bukan terganggu seperti itu. Karena memang jinnya tadi tidak mau. Jadi besar jin mereka itu. Tak mau dia menengok orang syiar. Padahal kan min syairillah. Dianjurkan mensyiarkan agama Allah. Syiar para sahabat di hadis sahih Bukhari, kami setelah salat kami bertakbir bersama-sama, kata para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil keluar berjalan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Makanya kita heran juga kenapa mereka tak suka dengan zikir. Maka mereka itu jarang merasakan kelezatan dengan Allah, jarang. Bimunajatika, dengan munajat engkau kepada Allah. Wa inda dzalika fa'alaika an tata'allamal adab, maka hendaklah engkau mengetahui adab-adab berteman bersama Allah. Ada adab-adab kita berteman bersama Allah. Mana dia? Ini adab berteman bersama Allah maksudnya adab-adab dalam berzikir. Ada adab-adab kita dalam berzikir, adab-adab kita sedang dekat dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Ada adab itu 14 adab katanya di sini. Adabuha, adab kita bersama Allah. Pertama, itraqus ra's, menundukkan kepala. Makanya orang-orang sufi itu banyak menundukkan kepala. Jadi menundukkan kepala, betul, menundukkan kepala. Maka orang kalau dalam berzikir, dalam tariqah Naqsyabandi tadi berzikir menundukkan kepala. Begitu. Jadi tengok, perhatikan orang-orang saleh, para sufi, duduk yang tadi itu banyak menundukkan kepala. Dalam salat saja tengok, mereka lebih banyak memandang ke bawah.
Kalau kita yang agak ya duniawi ini banyak memandang kate gitu nah. Kadang dalam semayang mediko ya kadang ini. Dan berzikir mediko ya kadang. Kalau orang sufi nunduk kepala. Gitu dia. Sehingga berjalan pun menundukkan kepala. Itu orang sufi. Maka dulu kalau ingin kenal kita orang itu betul-betul orang yang dekat dengan Allah, dari jalannya saja sudah nampak gitu bahwa jalannya betul. Kalau kata guru saya, orang sufi itu dulu memandang kalau berjalan, dia memandang kepada jarinya, kepada tumitnya. Tumit di belakang, ke situ dia memandang dia berjalan. Begitu nih. Kini kok mana ada orang berjalan menengok tumit, rugi. Banyak pemandangan yang ancak di depan, di samping, kiri kanan, banyak pemandangan yang ancak. Sedangkan berhenti di lampu merah aja nak niat memandang ke bawah, nak memandang je ke kiri kanan. Tak punya mandang kiri kanan, tengok spion. Itu kita hidup di zaman fitnah. Kemudian waghaddut tarf, menutup mata. Orang-orang sufi banyak memejamkan mata, banyak memejamkan mata. Dia berbeda zikir dengan ibadah salat. Salat makruh kita untuk memejamkan mata. Salat makruh hukum memejam mata. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Makruh. Kalau berzikir justru dianjurkan kita untuk memejam mata. Hadis Nabi SAW kata Rasulullah, kunci pintu, tutup mata, start dengan zikir. Itu dalil orang mazhab Syafi'i sebelum berzikir. Jadi sebelum berzikir pintu ditutup. Supaya apa? Pintu dikunci supaya tak terganggu kita nanti. Kau baru mulai berzikir orang lah main-main-bau. Ustaz. Yalah, apa cara itu? Makanya dikunci pintu, tahu kita. Maka pejamkan mata, mata dipejamkan. Beda zikir dengan salat. Salat tak boleh ghaflah. Kalau daripada zikir juga tak boleh ghaflah, tapi dengan adanya menutup mata. Boleh. Zikir nutup mata boleh, tak apa-apa. Kenapa tutup mata? Agar jangan banyak dengan pandangan ke depan. Banyak pandang ke depan ni justru banyak nanti yang terfikir dan kita susah memakrifatkan Allah. Susah kita dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Tutup mata. Wa ghaddul basar. Wa jam'ul ham. Kumpulkan himmah. Kumpulkan. Apa himmah-himmah kita? Himmah ini daripada keinginan-keinginan, rasa-rasa, al-qasdu, maksud kita, serahkan itu kepada Allah. Wadawamus samt, dan selalulah dalam keadaan diam. Diam, jangan berbicara. Jadi kalau ketika berzikir tu banyak-banyak diam, dekat dengan Allah. Orang pendiam tu memang orang-orang banyak dekat dengan Allah. Di Aceh ada suluk 40 hari. Itu suluk itu tak berbicara selama 40 hari. Walau satu ukapan pun. Tapi banyak yang tak lulus. Tapi teman saya ada satu namanya, tapi Masya Allah alim, namanya Ustaz Tengku Sabar namanya. Namanya je dah sabar. Orang memang sabar ni. Itu sanggup suluk 40 hari di Aceh. Itu suluk yang amalannya samt, diam, kecuali zikir saja. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada. Jadi keperluan datang khadam namanya. Khadam tu orang yang mengantar nasi. Itu tak berbicara. Khadam tadi langsung meletakkan nasi, diisinya termos tu air, dia pergi lagi. Kan kita suluk kan seperti itu. Nanti kita lah makan, nak pakai gula, makan, nak pakai lado, makan. Memang luar biasa hidup ketika itu. Terasing betul dengan dunia. Cobalah. Jadi makan itu. Tak ada berbicara. Dengan kawan samping tak ada. Sampai puluh hari lama itu. Siapa yang sanggup kita ini? Mana ada kita yang sanggup? Awak sehari aja nak bercakap domem rasanya. Baca orang. Ponek je orang baca lu kucing. Bajak kucing cakap mengecek. Itu saking hobinya kita berbicara. Kucing pun kalau tak ada kawan, kucing kita ajak berbicara. Sekarang tak kucing, burung pula orang yang hobi burung. Pagi burung tadi jajak bercakap. Banyak tersinggung dah ustaz kau ni. Apa jangan.
Wasukunul jawarih, dan adab dengan Allah tak boleh banyak daripada gerak. Nah, sukunul jawarih. Jawarih ni anggota tubuh kita pun agak slow gitu dia, agak biasa saja. Dan menyegerakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa suruh Allah, solat segerakan, larangan Allah tinggalkan. Itu adab-adab dalam berteman atau dekat dengan Allah. Qillatul i'tirad, sedikitkan, mengurangi daripada i'tirad. I'tirad ini alal qadri, menolak kekuasaan Allah, menolak takdir daripada Allah. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketika itu ya seperti mungkin takdir dengan kesehatan kita, mungkin kita sakit atau ketika itu mungkin kita terjatuh. Kalau kita orang yang sudah berteman dengan Allah, jangan sampai kita agak menyesal atau agak i'tirad. I'tirad ni lebih kepada membangkang atau apalah terjatuh loh. Cuba dia nak kasih kau tadi pasti nak terjatuh. Seperti itulah kira-kira i'tirad ini. Dawamu dzikr bil lisani wal qalbi, dan kemudian adab kita berteman dengan Allah, mengekalkan selalu zikir dengan lidah dan dengan hati. Itu tandanya orang itu dekat dengan Allah. Lidahnya basah dengan zikir, hatinya selalu dengan Allah, menyebut Allah, dia selalu bersama Allah, sehingga ketika sesuatu yang menimpanya dia ingat langsung Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, ban meledak, astaghfirullah. Itu tanda orang tu selalu mudawamah dengan Allah ini. Tapi kalau ada orang meledak, nyampeknya lah kadang. Ada. Kadang alun ngapa-ngapa lah dia inya teragak ke kawan tadi cari aja nya. Tak ada tu dia kuansing tu. Lalamun tak bersobok je kawan tadinya. Bersoboknya kan ampe ang kecenya lah. Pada iya kan? Ada kan dia kuansing kan? Ada. Lama cari itu hampirnya bilang tiba je. Amulah mendengar terusan sama dekat. Waktu tu pergi ceramah ke situ. Dia yang membuat ceramah, yang membuat pergi ceramah gue ya seorang tokoh pula, tokoh Riau. Tapi ketika di kampungnya tentu hilang tokoh ya. Bersoboknya je kawan-kawan. Ampe angconya bilang tiba je. Mak apa kau pencarian saya orang gue kata malah. Padahal bukan bercarut dengan makna menghinakan, tapi itu lebih keakrabannya gitu dia. Kalau awak sekali-sekali ndak faham, awak tanya juga palonnya baca kau dan yang pencarian lainnya kan. Tapi malu jok pulang kampung model itu tu. Model awak lah kan ustaz awak kan. Tapi kawan-kawan waktu kecil kan banyak di kampung. Ketika pulang ampe angri je bilang tiba je mak. Ustaz dia baca cari ni. Tapi itulah daripada hobi ya, daripada bahasa yang sudah terbiasa. Zikir, mulazamatul fikir. Tengok, dawam zikir dan fikir. Ini Imam Ghazali tak membedakan dalam mazhab dalam kajian kita dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam Naqsyabandi begitu juga. Zikir dengan fikir itu sama. Maka ada zikir dulu seperti ismuzat masih tahap zikir. Kemudian naik kepada lataif tahap zikir, naik kepada nafi isbat tahap zikir. Tapi kalau sudah sampai ke maqam namanya maqam wukuf sebelum muraqabah, wukuf itu sudah fikir, bukan lagi zikir. Begitu dia. Nak nyambung karena antum belum masuk dan belum pernah suluk. Dia ada tingkatan zikir ni. Ada ismuzat, ada lataif, ada nafi isbat, ada wukuf, ada muraqabah. Muraqabah ni 17. Muraqabah mutlak, muraqabah ma'iyah, muraqabah ahdiyatul af'ali. Ini sampai wukuf ini sudah fikir ini. Maka fikir, al-fikru, at-tafakkaru, apa ni di dalam kalimat hikmah itu, al-fikru sa'ah afdalu min ibadati alfi qaramah. Berfikir sejenak saja itu sudah sama nilainya dengan karamah selama 1000 tahun katanya. Begitu dia. Alfi karamah, apa katanya? Al-fikru sa'ah afdal min alfi karamah. 1000 karamah berfikir sesaat. Jadi apa yang diisi fikirannya itu ustaz, yaitulah dengan Allah. Bagaimana caranya? Itu harus pakai ijazah atau sanad. Tak bisa pakai mikrofon, pakai live streaming menjelaskannya.
Itu harus datang ke rumah itu kamu ini. Fikirnya itu, yang fikir tu yang diisi. Fikir menung itu diisi menung. Berbeda menungnya orang alim, orang ahli zikir dengan menungnya orang berdagang. Kalau orang berdagang menungnya abilo lah bapa caranya ku galeh wa iko jo nak membalik ko. Tu fikirnya orang berdagang. Kalau fikirnya orang ahli tariqah, fikirnya orang ahli sufi, itu fikirnya fikir dengan Allah. Bagaimana caranya? Itu tidak bisa disikon. Harus didudukkan masalah itu. Tak bisa live streaming menyampaikan kaji tarekat, tak bisa via fitnah nanti muncul. Ada orang sebagian yang tak faham kajian yang mesti disampaikan antara kita dengan kita saja disampaikan melewati live streaming. Di situ fitnah jadinya muncul, di sana fitnah akan timbul. Jadi kalau ingin live streaming, ingin rekaman itu cukup dasar-dasar saja, tapi inti daripadanya itu mesti harus, tidak perlu harus ada kamera, dan nanti akan menimbulkan fitnah nih. Gitu nih. Makanya buya-buya dulu banyak surau-surau suluk dulu menghindarkan pakai mic malah di suraunya. Tak mau. Karena tadi kalau ingin mengaji gitu ya di daerah itu sajalah, di masjid di surau beliau itu sajalah kalau ingin mengaji. Wakilatil i'tirad. Jadi dawamun zikir, fikir itu bersamaannya. Wal itharul haqq, dan mendahulukan yang hak di atas yang batil. Kemudian wal iyasu anil khalqi, dan tidak begitu berharap dia, memutuskan harapannya kepada manusia. Ini dia. Ini kalau kita ingin dekat dengan Allah, jangan banyak-banyak berharap dengan manusia. Jangan banyak-banyak dekat dengan manusia. Ya, jangan banyak-banyak berharap dengan manusia kalau kita ingin dekat dengan Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah, jangan begitu banyak berharap dengan manusia. Karena ini adabnya nih. Adab dekat dengan Allah, wal iyasu anil khalqi, bahwa ia putuskan harapan dia terhadap manusia. Karena manusia kau banyak yang PHP. Iyo kecilnya bekau di belakang awak indaknya lah. Indak-indaknya bekau di depan awak, di belakang awak lah iyo pula katanya. Itu manusia. Tak ada yang bisa menjamin seseorang itu kecuali Allah. Maka jalinlah selalu hubungan kita dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Mana lagi? Kasbi wan kisar, kemudian rendah hati, di bawah badan, dan rendah hati, tidak ada sombong sedikit pun daripada dirinya. Wan kisaru tahtal haya, dan selalulah dia merasa dirinya malu. Wasukuna anil hayyalil qadhbi thiqatid dhamman, dan dia biddimani, dan taklah dia selalu berbaik sangka dengan adanya jaminan daripada Allah, dan tawakallah dia selalu dengan Allah di atas karunia-Nya Allah. Wa ma'rifatu bi husnil ikhtiyar, dan dengan mengetahui dia dengan sebaik-baik daripada ikhtiar usahanya. Wa hadza kullu, dan seluruh ini yanbaghi, dan sebaiknya ayyakuna sya'arika fi jami'i lailika wa naharik, dan hendaklah ini engkau jaga pada malam dan siang engkau. Fa innaha adamu suhbah ma'as suhb, dan inilah adab seorang teman bersama teman yang tidak akan pernah memisahkan kita. Itulah dia Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Ini dalam kaji Imam Ghazali ini, Allah Ta'ala temannya. Bayangkanlah Allah temannya yang takkan pernah berpisah dengan kita. Itu temannya. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah nanti masuk kepada in kunta aliman, bagaimana kita menjadi orang alim, bagaimana pula adab-adab kita sebagai orang alim. Ada adab sebagai orang alim, penuntut ilmu dengan orang alim, itu 13 adab. Nanti ada pembahasan insyaAllah di pekan yang akan datang. Hadza billahi taufiq. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada. Tidak ada, alhamdulillah. Dengan mengamalkan zikir saja lagi penting. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat ya, min hamadati syayatin wa rabbika rabbi yakhdurun. Na'am.
Kita jumpanya di beberapa kitab, termasuk kitab Bidayatul Hidayah disyarah oleh Imam Nawawi dalam Muraqil Ubudiyah. Iya katanya, memang itu dibaca sebelum salat, kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Kemudian setelah itu kul rabbi a'udzu bika min hamadzatish syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Setelah itu ditutup dengan subhanal malikil qudus khaliqil fa'al. Subhanal malikil khaliqil fa'al itu dibaca 7 kali. Setelah itu tarik nafas, baca usolli, barulah angkat takbir. Begitu. Tapi ya di dalam kitab ini disebutkan memang itu yang dibaca, disunnahkan. Berarti disunnahkan berarti betul baginda Nabi pernah mengamalkan itu. Begitu dia, Ustaz. Atau mungkin prasangka kita mungkin, atau itu kita ada sampai begitu dia sampai di tempat sholat itu langsung takut seolah-olah tak ada adab sama Allah. Kalau kita kan sih dulu betul tidak, saya bisa jumpa itu langsung kamu takut. Itu yang antum jumpai itu untung tuh. Saya pernah menjumpai tak pakai takbir, langsung saja sujud dia. Nah, ada di sini nih orangnya, sedang hadir di sini nih. Salatnya di samping saya. Nah, pernah. Nah, tapi dulu belum mengetahui. Tapi setelah ikut pengajian tahu dia lagi. Rupanya tak boleh macam tu rupanya. Langsung aja keningnya ke sujud dong. Imam sedang sujud, langsung aja kita pakai takbir. Dulunya tak pakai takbir, langsung aja sujud itu. Tak ada adab tu yang tak ada berarti. Jadi memang betul ketika kita sampai di tempat di sajadah, kita harus tenang dulu. As-sakinata wal waqar, kan sudah disebut al-khudu' ada di dalam Muraqil kan, al-khudu' wat tadarru'. Baru setelah itu khusyuk, ya, santai. Maka seperti tadi baca doa, setelah itu ansur tarik nafas, sebelumnya baca usolli, tarik nafas, turunkan, tarik kali yang kedua baru Allahu Akbar dengan satu nafas. Jangan bilang Allahu Akbar, itu nak kan khusyuk berkata. Sekali lacui aja nya tu Tapi di situ doa lah, di situ niat langsung. Usollinya di situ itu Allah, maka tariknya itu dari pusat dia tarik. Allahu Akbar. Barnya tadi pas tangan bar. Itu hasilnya khusyuk nanti tu. Makanya al khudu' tadarru' khusyuk. Ini. Tapi kalau khudu' tak dilakukan, tadarru' pun tak dilakukan, khusyuk susah akan didapat. Itu dia, Ustaz. Ya, kamu napik kan? Iya. Ada yang lain, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jauh dari Jambi, Ustaz. Masya Allah, dari Jambi. Sore inilah. Masya Allah. Iya, Pak. Saya sering kesini, ada saudara di Malang. Oh. Saya rindu dari masjid ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada 2 pertanyaan dari saya, Ustaz. Bicara tentang suluk Iya. dan halwat, ya. Iya. Masalah sholat. Saya tanyakan. Pertama soal sholat. Tadi kita melapatkan dengan Lidah, ya. diartikan dengan hati. Iya. Waktu takbiratul ihram. Iya. Yang kedua dalam tasawuf waktu kita mengucap kalimat tauhid. Iya. Asyhadu an La ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Yang pernah saya tahu, saya asal dari Banten, Ustaz. Yang pernah saya tahu itu waktu kita mengucapkan kalimat tauhid dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Tidak ada Nabi selain Allah. Rasulullah. Nah, itu satu. Apakah itu benar apa tidak? Satu. Yang kedua, halwat dan suluk itu kebetulan saya akan melaksanakan sebulan ini. Masya Allah. Saya sudah membuat fotonya untuk halwat dan saya kumpulkan dari beberapa yang mau. Masalah ibadah ini kan panggilan hati atas izin Allah, bukan karena mau diajak-ajak. Jadi kami bergerak dengan beberapa orang, kami akan berhalwa di situ, fotonya agak jauh dari tempat rumah, agak pinggiran hutan. Karena dulu pernah diamanati oleh abah saya,
kamu kalau mau melaksanakan ibadah para wali Allah, pertama ini kalau saya ini kalau menurut saya Ustaz ya, yang kita tahu, 3 bulan jangan putus air wudhu, 3 bulan jangan putus baca Quran, 3 bulan jangan putus qiyamul lail. Insyaallah Allah akan membantu. Apa itu kalau saya salah, kalau menurut saya hanya 2 pertanyaan, tolong dijawab. Baik, tentang lafaz tadi, tentang lafaz niat itu dalam mazhab kita Syafi'i betul itu. Jadi di awal kita itu kan talaffuz bin niyah, yang usolli itu kan di mulut, sedangkan yang niat itu kan makamnya hati. Maka mengucapkan niat itu memang ketika alif mulai kita baca, mulai kita baca, kita mulai pula dalam hati menyebut usolli, atau artinya usolli bar, kata dia selesai Allahu Akbar, bar kita tu selesai, pas pula lah ta'ala, kan kita lillahi ta'ala di belakang itu, usolli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, bar ta'ala tu bar, itu betul itu dalam mazhab kita Syafi'i memang seperti itu. Makanya menurut Imam Nawawi disunnahkan talaffuzin niyah, mengucapkan, melafazkan niat. Untuk apa? Membantu hati. Kadang ada orang yang berbeda di mulutnya, berbeda di hati. Maka itulah diusahakan agar sama yang di mulut dengan yang di hati. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi menurut Nawawi nang kawin nan di apa tu di arah ke lintas timur itu katanya ndak ada, kata dia. Ya Wahabi tapi buat pesantren Nawawi, kan penipu namanya. Ini tak betul ini. Ya, kalau memang harus jujur, kita buatlah pesantren namanya pesantren Muhammad bin Abdul Wahab. Itu baru jujur. Isinya pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pesantren Nawawi tapi isinya Wahabi. Ini penipu ni. Ini tak betul ini kalau seperti itu. Ya, harus dibenarkan itu cara-cara dalam hal ibadah kepada Allah, harus itu. Jadi maka yang punya pesantren tadi itu ya jujur saja kita. Ya pesantren kami memakai namanya Imam Syafi'i, kami memakai namanya Imam Nawawi, kami akan menjalankan metode dan pemahaman daripada pemahamannya Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Itu baru jujur. Jadi betul, sama halnya dengan tasyahud tadi. Tasyahud tadi kita mesti harus ada di dalam hati bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika mengucapkan illallah tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah kita angkat jari ketika illa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mata memandang ke telunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sunnahnya. Kenapa memandang ke telunjuk? Karena di sini ada Nurun Muhammad. Begitu di dalam kitab Majalis Susaniyah dan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Jadi Nur Nabi Muhammad tu awalnya di jidat, di pundak, Nabi Adam dipindahkan ke jidat, setelah itu dipindahkan ke Nur Muhammad. Karena persaksian Allah tu satu, dan kemudian Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam utusan Allah memang dibunyikan di dalam hati kita. Jadi betul itu sudah pemahaman yang dipakai oleh pendapat ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang khalwat, tentang suluk tadi itu bagus sekali. Cuman apakah itu yang mengatakan seorang akan mencapai darjat wali? Tapi bisa saja itu amalan khusus para wali. Ya seperti 30 hari dia mesti berkhalwat, tak putus wuduknya, 30 hari tak tinggal baca Qurannya, 30. Itu bisa saja karena itu masih ranah ijtihadnya para ulama. Ada ulama yang mensyaratkan baru seorang itu sampai ke tahap makam seorang wali itu mesti berpuasa selama 5 tahun. Tak boleh batal kecuali di 5 hari saja. 3 hari tasyrik, 2 hari raya. Ada teman saya di Mesir mengamalkan itu. Puasa 5 tahun, Masya Allah. 5 tahun itu dapat ijazah dari kiainya. Tak pernah dia tinggal puasa kecuali 5 hari saja. 3 hari tasyrik, 2 hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha saja. Ini ranah ijtihad. Ada orang yang mencapai makam martabat wali dengan memberi makan ribuan daripada anak yatim. Ada yang dengan memberi salam kepada orang yang di pasar saja. Jadi setiap hari Senin umpamanya pasar dupa. Pasar dupa setiap hari apa? Setiap hari umpamanya.
Kalau kita umpamakan setiap hari Senin umpamanya, datangnya setiap hari Senin pengucapkan salam ke Pasar Dupa tu, besok Senin ucapkan salamnya sampai 20 tahun, rupanya itu menyebabkan dia menjadi seorang martabat, jadi wali. Jadi banyak ranah ijtihad. Mungkin saja yang tepat, yang kata abah bapak tadi itu betul juga. Orang yang tak putus dengan ibadah wuduknya, tak putus dengan ibadah apanya, dengan baca Qurannya 30 hari, itu mencapai martajam. 3 bulan, Masya Allah, 3 bulan lagi. Jadi ranah apa ni? Saya sudah nyambung tadi Ustaz jawab. Itu yang namanya kan terkenal Imam Nawawi ya. Ya. Imam Nawawi ini ada yang ada kitab dari Al-Bantani. Ya, Imam Nawawi Bantani. Dekat dengan kuburan isi baginda Rasulullah. Ya. Imam Nawawi yang dari Banten. Maka Imam Nawawi itu apa yang mana? Nah, Imam Nawawi yang saya sebut tadi itu Imam Nawawi yang makamnya di Syria. Bukan Imam Nawawi. Tapi yang mensyarah ini nih Imam Nawawi Al-Bantani nih. Ya. Kalau yang mensyarah Muraqqil Ubudiyah, ini mensyarah Bidayatul Hidayah ini Imam Nawawi Bantani ini. Maaf, itu buyut saya Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani ini nasabnya buyut-buyut apa beliau ini apa namanya, cicit itu tuh, berarti ialah keturunan-keturunan ulama. Ya, termasuklah Kiai Ma'ruf Amin itu ke sana juga itu. Insya-Allah. Ya, Kiai Ma'ruf Amin tu ada silsilah beliau Kiai Nawawi Al-Bantani. Wakil presiden kita Kiai itu. Ente Banten juga? Oh, Canandar Banten juga. Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Ada silakan, ada snack saya tengok tadi ada yang sedekah, silakan dibagikan. Fadhal. Betul itu. Jadi di awal kita itu kan talaffuz bin niyah. Yang usolli itu kan di mulut. Sedangkan yang niat itu kan makamnya hati. Maka mengucapkan niat itu memang ketika alif mulai kita baca mulai kita baca, kita mulai pula dalam hati menyebut usolli atau artinya usolli bar, kata dia selesai Allahu Akbar, bar kita tu selesai, pas pula lah ta'ala, kan kita lillahi ta'ala di belakang itu. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala, bar ta'ala tu bar, itu betul itu dalam mazhab kita Syafi'i memang seperti itu. Makanya menurut Imam Nawawi disunnahkan talaffuzin niyah, mengucapkan, melafazkan niat. Untuk apa? Membantu hati. Kadang ada orang yang berbeda di mulutnya, berbeda di hati. Maka itulah diusahakan agar sama yang di mulut dengan yang di hati. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi menurut Nawawi nang kawinan di apa tu di arah ke lintas timur itu katanya ndak ada, kata dia. Ya Wahabi tapi buat pesantren Nawawi, kan penipu namanya. Ini tak betul ini. Ya, kalau memang harus jujur, kita buatlah pesantren namanya pesantren Muhammad bin Abdul Wahab. Itu baru jujur. Isinya pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pesantren Nawawi tapi isinya Wahabi. Ini penipu nih. Ini tak betul ini kalau seperti itu. Ya, harus dibenarkan itu cara-cara dalam hal ibadah kepada Allah, harus itu.
Jadi maka yang punya pesantren tadi itu ya jujur saja kita. Ya pesantren kami memakai namanya Imam Syafi'i, kami memakai namanya Imam Nawawi. Kami akan menjalankan metode dan pemahaman daripada pemahamannya Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Itu baru jujur. Jadi betul, sama halnya dengan tasyahud tadi. Tasyahud tadi kita mesti harus ada di dalam hati bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika mengucapkan illallah tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah kita angkat jari ketika illa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mata memandang ke telunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sunnahnya. Kenapa memandang ke telunjuk? Karena di sini ada Nurun Muhammad. Begitu di dalam kitab Majalis Susaniyah dan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Jadi Nur Nabi Muhammad tu awalnya di jidat, di pundak. Nabi Adam dipindahkan ke jidat, setelah itu dipindahkan ke Nur Muhammad. Karena persaksian Allah tu satu, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah memang dibunyikan di dalam hati kita. Jadi betul itu sudah pemahaman yang dipakai oleh pendapat ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang khalwat, tentang suluk tadi itu tu bagus sekali. Cuman apakah itu yang mengatakan seorang akan mencapai darjat wali? Tapi bisa saja itu amalan khusus para wali. Ya seperti 30 hari dia mesti berkhalwat, tak putus wuduknya, 30 hari tak tinggal baca Qurannya, 30. Itu bisa saja karena itu masih ranah-ranah ijtihadnya para ulama. Ada ulama yang mensyaratkan baru seorang itu sampai ke tahap makam seorang wali itu mesti berpuasa selama 5 tahun. Tak boleh batal kecuali di 5 hari saja. 3 hari tasyrik, 2 hari raya. Ada teman saya di Mesir mengamalkan itu. Puasa 5 tahun, Masya Allah. 5 tahun itu dapat ijazah dari kiainya. Tak pernah dia tinggal puasa kecuali 5 hari saja. 3 hari tasyrik, 2 hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha saja. Ini ranah-ranah ijtihad. Ada orang yang mencapai makam martabat wali dengan memberi makan ribuan daripada anak yatim. Ada yang dengan memberi salam kepada orang yang di pasar saja. Jadi setiap hari Senin umpamanya pasar dupa. Pasar dupa setiap hari apa? Setiap hari umpamanya. Kalau kita umpamakan setiap hari Senin umpamanya, datangnya setiap hari Senin mengucapkan salam ke pasar dupa tu. Besok Senin ucapkan salamnya sampai 20 tahun. Rupanya itu menyebabkan dia menjadi seorang martabat jadi wali. Jadi banyak ranah ijtihad. Mungkin saja yang tepat yang kata abah bapak tadi itu betul juga. Orang yang tak putus dengan ibadah wuduknya, tak putus dengan ibadah dengan baca Qurannya 30 hari itu mencapai martabat. 3 bulan Masya Allah, 3 bulan lagi. Jadi ranah apa ini? Saya sudah nyambung tadi Ustaz. Itu yang namanya kan terkenal Imam Nawawi ya. Iya. Imam Nawawi ini ada yang bukan kitab dari Al-Bantani. Iya, Imam Nawawi Bantani. Dekat dengan kuburan isi baginda Rasulullah. Iya. Imam Nawawi yang dari Banten. Maka Imam Nawawi itu apa yang mana? Nah, Imam Nawawi yang saya sebut tadi itu Imam Nawawi yang makamnya di Syria. Bukan Imam Nawawi. Tapi yang mensyarah ini nih Imam Nawawi Al-Bantani nih. Ya. Kalau yang mensyarah Muraqqil Ubudiyah ini, mensyarah Bidayatul Hidayah ini Imam Nawawi Bantani ini. Maaf itu buyut saya Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani ini nasabnya buyut-buyut apa beliau ini apa namanya cicit itu tuh berarti ialah keturunan-keturunan ulama. Ya termasuklah Kiai Ma'ruf Amin itu ke sana juga itu. Insya-Allah. Ya, Kiai Ma'ruf Amin tu ada silsilah beliau Kiai Nawawi Al-Bantani. Wakil presiden kita Kiai itu. Ente Banten juga? Oh, Canandar Banten juga. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.